bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampong Chong, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video pasangan suami istri asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Video ini memperlihatkan kondisi mereka yang memprihatinkan. Dalam keadaan tangan terborgol, keduanya mengaku disekap oleh bosnya di ruangan sempit dan 3 hari tidak diberi makan. Dalam video tersebut, mereka juga mengaku tidak diizinkan ke kamar mandi. Menurut pasutri ini, penyekapan berlokasi di perbatasan Vietnam dan Kamboja. Di akhir video, keduanya memohon pertolongan pemerintah Indonesia agar bisa dibebaskan. Tolong kami ya pemerintah Indonesia dan Bang Grey khususnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta membenarkan jika pasutri tersebut berasal dari Purwakarta. Keduanya beralamat di Kelurahan Sindang Kasih dan Desa Bunder. Namun setelah mendatangi keluarga mereka, Disnaker Trans Purwakarta mendapatkan fakta bahwa keduanya berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal. Mengaku akan bekerja di Singapura, mereka justru menjadi pekerja di sebuah perusahaan judi online hingga memiliki utang puluhan juta rupiah. Kami nggak makan 3 hari. Nah, cuman karena dari pihak kakaknya Lingga ini merasa selama ini sering minta bantuan apa gitu ya. Jadi kemarin sempat mereka tidak percaya bahwa itu apakah betul disekap atau tidak seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya di hari Jumat akhirnya muncul video itu. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengamankan keduanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Petugas pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dian Firmansyah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dua warga negara Indonesia atau WNI mengaku disekap dan diborgol di perbatasan Vietnam Kamboja dalam sebuah video yang viral di media sosial. Kini Kementerian Luar Negeri mengaku telah berhasil menghubungi kedua korban serta berkomunikasi dengan kepolisian setempat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Lalu bagaimana kondisi kedua WNI ini, apalagi soal keamanannya, apalagi video mereka tersebar dan diketahui pihak kepolisian di sana. Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha. Selamat malam, Pak Judah. Selamat malam, Pak Abram. Baik, sebelum saya menanyakan soal kondisi Pak Judah terkait dengan dua WNI di sana, saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Ketika tadi di paket berita pihak Dinas Tenaga Kerja mengatakan ilegal, kemudian mereka bekerja di tempat judi online, apakah ini membedakan begitu perlakuan perlindungan kita terhadap saudara-saudara kita WNI di luar sana, apalagi dengan cara mereka keluar ilegal atau legal begitu? Ya, tentunya setiap warga negara Indonesia, baik yang berangkat secara legal maupun secara non-prosedural, ya, memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan dari negara. Nah, dalam hal ini, perwakilan RI akan memberikan bantuan. Namun tentunya bentuk bantuan akan disesuaikan dengan jenis kasus. Jadi bukan kemudian berdasarkan metode keluarnya begitu Pak ya, tapi bagaimana kemudian kondisi dan juga kebutuhan. Oke, kalau begitu saya masuk ke intinya, apakah kemudian hari ini benar sudah diselamatkan pihak KBRI atau masih proses begitu melibatkan kepolisian di sana, Pak Judah? Ya, benar. Dapat kami konfirmasi bahwa kedua WNI tersebut atas nama LHF yang laki-laki dan juga NS perempuan telah aman ya, berada di KBRI Phnom Penh. Saya bisa sampaikan kronologis kejadiannya. Jadi pada hari Jumat tanggal 22 September minggu lalu, KBRI Phnom Penh menerima pengaduan dari kedua WNI tersebut melalui nomor hotline KBRI. Pada hari yang sama, KBRI Phnom Penh segera berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan juga langkah-langkah penyelamatan. Nah, pada hari Sabtu dan Minggu kami kehilangan kontak, dan kemudian pada hari Senin kami mendapatkan informasi bahwa kedua WNI kita telah dibebaskan. Dan kemudian pada hari Selasa datang ke KBRI Phnom Penh. Dan kami dapat konfirmasi bahwa kondisi mereka dalam keadaan sehat dan baik dan aman sekarang. Oke, Pak Judah, ketika mereka datang ke KBRI, Anda tadi mengatakan sudah dibebaskan begitu. Apakah prosesnya
ada proses yang ditahan oleh pihak perusahaannya sehingga kepolisian harus melakukan tindakan represif di sana, atau memang ini hanya kesalahan prosedural misalkan? Seperti apa sebenarnya cerita dan kronologinya begitu Pak Judah? Ya, pada saat kita bertemu dengan kedua WNI tersebut, ya, kita tentu pertama melakukan dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik, sehat, ya, dan juga secara psikis dalam keadaan tenang. Dan kemudian sesuai dengan standar operating procedure yang ada di KBRI Phnom Penh, kita melakukan pendalaman melalui proses wawancara. Ya, nah, dalam proses wawancara tersebut, saya tidak bisa sampaikan secara detail, namun secara umum, ya, NS menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah bekerja di Kamboja sejak tahun 2018. Dia bekerja di perusahaan judi online. Dan kemudian kembali ke Indonesia tahun 2020, kembali lagi bekerja di Kamboja pada bulan Juni 2022, diikuti oleh LHF pada bulan Juli tahun 2022. Nah, kemudian sejak saat itu mereka bekerja berpindah-pindah antara perusahaan judi online maupun perusahaan online scam. Nah, dari informasi yang kita dapat bahwa mereka dibebaskan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka menyampaikan kemungkinan karena takut perusahaan tersebut akan dirazia oleh polisi karena kita sudah melaporkan, KBRI sudah melaporkan ke kepolisian setempat. Oke, Pak Judah, apakah kemudian saat datang ke KBRI setelah dibebaskan begitu, ini dalam kondisi yang sehat dalam keseluruhan, atau kemudian mungkin ada tanda-tanda kekerasan fisik? Dan sejauh ini apakah kemudian KBRI juga akhirnya lebih detail lagi untuk menyisir apakah jangan-jangan ada WNI lain yang kemudian dalam kondisi serupa begitu di sana? Ya, kami terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Memang ada beberapa pengakuan yang sifatnya conflicting. Ada beberapa informasi yang tidak konsisten yang terus kami dalam. Ya, tentu kami akan melakukan cross-check dengan berbagai macam sumber informasi yang kita miliki. Namun fokus kita saat ini adalah memastikan bahwa kedua WNI kita dalam keadaan baik dan insya Allah mereka dalam keadaan baik dan sehat. Ya, mereka juga secara psikis terlihat tenang. Dan saat ini KBRI Phnom Penh sedang membuat SPLP, surat perjalanan laksana paspor untuk kepulangan mereka ke Indonesia, dan juga berkoordinasi dengan imigrasi Kamboja untuk mengurus exit permit. Ya. Jadi ketika exit permit dari imigrasi Kamboja sudah dikeluarkan, kita akan bantu memfasilitasi mereka kembali ke Indonesia secepatnya. Artinya tidak ada WNI yang bernasib sama begitu ya Pak, tidak di perusahaan di tempat dua WNI kita sebelumnya itu Pak? Ya, kami tidak dapat informasi tersebut, namun tentu berdasarkan pengalaman sebelumnya, dapat kami sampaikan di sini bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, total ada 2.813 kasus online scam yang sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI. And keep on counting till now. Nah, ini tentu kami mengantisipasi masih ada beberapa WNI kita yang ada di sana. Oke, baik. Oke, terakhir Pak Judah, apa kemudian langkah dari Direktorat Anda termasuk Kementerian Luar Negeri agar kemudian hal serupa tidak terulang, agar orang yang bekerja ke luar negeri ini terdata dengan baik di perusahaan yang baik di bidang yang tidak melanggar begitu? Ya, baik Pak Bram. Jadi tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa angka peningkatan kasus online scam ini terus meningkat. Ya, terakhir tadi ada 2.813 kasus. Dan masih terus tercatat meningkat hingga saat ini. Tentu ini menjadi concern kita bersama. Sudah menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penanganan cepat terhadap semua kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun kita perlu dalami lagi lebih lanjut saat ini. Ya, fokus kita tentu bukan hanya sekedar menyelamatkan dan memulangkan ke Indonesia. Lebih jauh daripada itu, kita juga harus melakukan langkah-langkah prosecution, penegakan hukum, dan juga langkah-langkah prevention, pencegahan. Nah, dalam konteks pencegahan ini, dapat kami sampaikan bahwa kami melihat, ya, berdasarkan pendalaman-pendalaman kasus-kasus yang terakhir ini muncul, karena kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2020, ya, pada saat itu memang
banyak yang belum tahu dengan kegiatan online scam ini, ya banyak yang menjadi korban TPPO. Namun kami melihat ada indikasi bahwa warga negara kita yang berangkat ke sana sejak awal sudah mengetahui dan sudah memahami jenis pekerjaan yang akan mereka hadapi di sana. Oke. Nah, ini tentu menjadi concern kita bersama bahwa jangan mengambil resiko. Jangan mengambil resiko berangkat bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur, ya, dan sudah mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang ilegal, ya, jangan mengambil resiko. Ya, kami juga mencatat, ya ini kami bisa sampaikan di sini bahwa dari 2013 kasus yang sudah kita tangani dan sudah kita pulangkan ke Indonesia, beberapa diantaranya tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan bekerja di perusahaan yang sama. Ya, tentu kalau seperti ini bukan korban TPPO. Ya, dan tentu kita akan melakukan langkah-langkah pengawasan dan monitoring lebih lanjut. Jadi sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah kesadaran masyarakat, ya, tentu menjadi hak setiap WNI untuk berangkat ke luar negeri, namun lakukanlah dengan cara yang benar. Oke, berarti pengawasannya tidak hanya pada tenaga kerja, tapi juga penyalurnya mungkin begitu ya, Pak Judah? Ya, ya, tentunya untuk bagi pihak-pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur dan bahkan terindikasi sebagai pelaku TPPO, ya kita mendorong penegakan hukum yang tegas. Jadi vonis hukumannya tentu kita harapkan bisa menciptakan deterrent effect. Agar pelaku-pelaku lain berpikir dua kali untuk menjadi pelaku TPPO. Baik. Kita akan tunggu seperti apa. Tentu harapannya tidak akan terulang kembali. Ada WNI saudara kita di Indonesia yang tidak beruntung di luar sana. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Judah. Selamat malam, Pak Bram.